dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. ini? Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu set sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Ustaz, Terima kasih Bang Ajis. boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar juga sahabat dahsyat yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, masih bersama saya Ajis Doibu yang akan menemani santap sahur kalian hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Ibu-ibu. Ajis, Ya, orang kan selalu mengatakan sehat walafiat. Betul. Tahu enggak apa bedanya sehat dan afiat? Belum tahu Pak Ustaz. Nah, makanya disebut sehat walafiat, sehat dan afiat. Sehat kaki saya bisa melangkah, itu sehat. Afiat saya pakai berjamaah. Itu dia semua afiat. Ya, mata saya alhamdulillah tidak buta. Saya pakai ngaji. Afiat. Kalau matanya dipakai ngintip, itu hanya sehat namanya itu. Ya, afiat itu sehat plus. Ya, fisiknya bagus, sehat, tidak ada penyakit, tapi fisiknya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kakinya ibu-ibu sehat. Alhamdulillah bisa datang di tempat pengajian ini, itu dia disebut afiat. Masya Allah, sudah ada saja ilmu di awal-awal acara. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ustadz dahsyat dulu. Luar biasa, Masya Allah. Kalau ibu-ibu gimana kabar, sehat Bu? Walau ya. Ibu puasa lancar Bu ya? Udah sedekah belum? Sudah dong. Sudah. Sedekah minimal senyum. Karena gini Pak Ustadz, kan sekarang itu bulan suci Ramadan banyak kegiatan-kegiatan dari para ibu-ibu nih. Ibu-ibu sosialita, ibu-ibu RT, RW itu bikin kegiatan sedekah Ramadan. Ya. Tapi saat sedekah Ramadan tuh
ada yang melakukan bukan sedekah saja, bukan sedekah istilahnya bukan sedekah harta saja, tapi dia sedekah informasi-informasi yang seharusnya orang lain tidak boleh tahu alias gosip. Nah sebenarnya Pak Ustadz, arti dari sedekah itu apa dan sebaiknya kita memberikannya kepada siapa Pak Ustadz? Silakan Jadi Pak Ustadz. Mas Aziz, saya mau tanya, kira-kira Mas Aziz ini setiap hari sedekah enggak sama istrinya? Sedekah? Setiap hari? Sedekah senyum. Hah? Sedekah senyum saya setiap hari. Kalau saya tiap hari sedekah kepada istri. Gimana sedekahnya? Nabi katakan sedekahnya seorang suami, dia cium istrinya sebelum keluar rumah. Itu sedekah. Maka mulai besok ibu kalau suamimu mau keluar rumah, ingatkan, Pak sedekah. Sini kau nak sedekahi kok. Itu sedekah. Ya. Nah itulah pentingnya kita belajar di tempat ini. Kita ingin tahu sedekah itu sih bagaimana dan apa keutamaan dan kehebatannya. Sederhana sekali perbedaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah, saya memberikan sesuatu kepada Bapak Yusuf Kalla. Ya, saya memberikan sesuatu kepada Yusuf Kalla. Itu namanya hadiah. Mana kira-kira lebih banyak uangnya Pak JK daripada Dasyat Latif? Pak JK. Nah itu berarti kalau orang yang bawa memberikan sesuatu kepada yang lebih di atas, itulah hadiah. Ya. Tapi kalau Pak JK berikan kepada saya, itulah namanya sedekah. Ya. Apa sedekahnya istri kepada suami? Tidak selamanya harus selalu dalam keadaan duit. Apa sedekahnya? Amal-amal kebaikan. Itulah sedekah. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas faedah dan keutamaan sedekah supaya apa? Ibu juga bisa mengamalkan sedekah itu. Nah, ibu-ibu saya mau tanya, pernah lihat orang antar jenazah? Pernah Ibu? Pernah atau sering? Sering kan? Nah, kalau sudah 3 itu kata Nabi, 3 yang mengantar kamu ke kuburan. 1, keluarga. Nantar gitu keluarga. Ya toh? 2, harta. 3, amal. Ya. 3 yang mengantar, keluarga, harta, amal. Tapi kata Nabi, 3 mengantarmu ini, 2 balik, tinggal 1 yang menemanimu. Ya, suami, besok-besok ibu meninggal. Suamimu menangis begini. Baik betul ini istriku. Mana ini ganti? Tapi dia buka matanya 1, mana ini gantinya bulan depan. Ya, yang kedua harta. Harta ikut ngantar, mobil, motor. Begitu masuk, ada yang masuk harta? Ada. Cuma kain kafan. Nggak mentang-mentang dia kaya, dia bilang anaknya kasih masuk tawa handphone supaya bisa WhatsApp bapak di dalam. Nggak mungkin, ya. Masuk. Yang ketiga, amal. Inilah yang temani kita. Begitu ibu bapak pemirsa masuk kubur, masih bisa sholat enggak? Masih bisa puasa enggak? Bisa keluar lagi? Keluar maka viral ke satu dunia. Hah? Ya? Maka pada saat itu kata Nabi, putuslah amal-amalmu. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi berbuat amal. Seperti layaknya orang hidup, putus. Meskipun putus sampai di situ, kata Nabi, ada 3 amal yang meskipun kamu sudah meninggal, dia mengalir terus, tidak habis-habisnya. Ngalir terus. 1 di antaranya itu kata Nabi, sadaqatun jariyah, sedekah. Saya mau tanya ibu-ibu ini yang ada banyak-banyak emas-emasnya nih. Ibu-ibu, kalau besok-besok ibu meninggal, siapa pakai emas tak ibu kira-kira? Anak.
istri kedua. Kawin lagi suaminya. Waktu ibu meninggal, kan tidak mungkin ibu pakai gelang, tidak mungkin pakai cincin, tidak mungkin pakai anting. Pasti suamimu udah lepas sebelum dibandi jenazahmu. Ini cincin kawin kita dulu, Bu. Dia lepas lagi gelangmu, dia bilang, ini waktu kita ulang tahun pernikahan. Dia ambil lagi kalungmu, ini ku belikan kau dulu waktu kita pergi umrah. Mas Madinah Dubai ini. Sudah lama, nah lupa mako ibu. Dulu menangis. Sekarang Nabil, alhamdulillah ada mi penggantinya. Makanya ibu, daripada itu gelang cincinmu dipakai istri kedua, sedekah memang mago. Sedekah memang mago. Sedekah. Ya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah enggak ibu baca berita atau nonton di medsos Haji Bedu bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada? Misal ibu tinggal di dalam satu kawasan komplek perumahan. Ustadz, itu kaya sekali itu Ustadz yang rumahnya tingkat dulu kaya. Cuma dia bangkrut sekarang. Kenapa? Dia rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah supaya Allah ganti. Terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa diprioritaskan sedekah di bulan Ramadan ini? Karena pahalanya ganda. Ya, 1 dikali lipat. Jadi kalau ibu bersedekah 1, itu berlipat-lipat sedekah itu meskipun sama Rp1, tapi kalau dalam bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya meskipun sama-sama Rp1. Alhamdulillah, ibu-ibu saya lihat ini muka-muka rajin semua sedekah. Alhamdulillah. Ya, ada yang tanya, Ustadz, kenapa perekonomian saya ini susah sekali baik-baik? Salah satu sebabnya ibu, karena ibu malas sedekah. Bagaimana saya mau bersedekah Ustaz? Saya miskin. Justru ibu miskin karena malas sedekah. Coba, Allah tidak minta sedekah banyak. Allah tidak minta sedekah banyak sekali, tidak. Sedekahnya seorang ibu yang terbatas keuangannya mampu sedekah 100.000, sementara ada orang kaya juga dia sedekah pejabat, dia sedekah 5 juta, bisa jadi 500.000 di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada 5 juta uang pejabat. Kenapa? Uang korupsi. Ya, sedekahlah ibu ya. Insya Allah sedekah memperpanjang umur, tolak bala. Tahan dulu, kalau mau sedekah nanti habis ini kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun kalian berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gaspol Sahur. Kalau di segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah menjelaskan makna atau arti dari sedekah, jenis-jenis sedekah, dan pada siapa kita memberikan sedekah itu, dan apa bedanya sedekah dengan hadiah. Ternyata selama ini saya itu bukan dikasih hadiah sama orang, tapi saya dikasih sedekah sama orang. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah ya ibu, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, sekarang kita akan membuka pertanyaan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya ibu, silakan maju ke depan ibu, silakan. Ya, silakan ke depan ibu. Memperkenalkan diri dan dari majelis taklim mana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Musda Mulia dari Ketua Majelis Taklim Muslimat NU sekecamatan Tambalan Rea. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang atau tetangga berbagi sembako di sekitaran rumah kita,
Tetapi namun dia selalu menceritakan kejelekan di belakang kita. Apakah pahalanya masih mengalir dan bagaimana caranya mengatasi supaya tidak ghibah? Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu bertanya, maka saya selain menjawab juga memberikan hadiah. Hadiahnya dari gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Ini tipe atau mika kembang. Mika kembang. Berkembang terus rezekinya ibu. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih. Silakan Ustadz silakan Nah, dijelaskan. ibu-ibu tahu itu malaikat bu ada di kiri kanan. Malaikat sebelah kanan kita kenal dengan malaikat pencatat amal kebaikan. Sebelah kiri mencatat amal. Jadi apapun kebaikan dilakukan dicatat oleh malaikat kanan. Apapun yang dilakukan keburukan dicatat oleh malaikat kiri. Kalau ibu-ibu bersedekah seperti yang ibu sampaikan tadi, dia rajin bagi-bagi sembako, sedekah, ya. Siapa yang catat? Malaikat apa yang catat? Malaikat kebaikan. Sudah itu sambil dia bagi-bagi sembako, itu pelit memang itu jangkau ikut itu yang di sana itu pelit sekali, sudah istrinya jelek apa. Nah ini saya baik tuh ya, ini sedekah. Sedekahnya kanan. Kejelekan yang diucapkan oleh mulutnya kiri, jadi dosa. Itu nanti ditimbang. Kebaikan, keburukan. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka insya Allah dia masuk surga dengan ridha Allah. Tapi ternyata gosipnya lebih banyak daripada sedekahnya, dia dicuci dulu. Di mana dicucinya? Di neraka. Maka kalau yang ideal, yang baik, dia rajin berderma, tidak suka gosip. Nah memang penyakitnya itu perempuan itu gosip. Ya, kata Nabi, 2 penyebab perempuan itu gampang tergelincir ke dalam neraka. 1, dia lawan suaminya. 2, dia suka cerita kejelekan orang. Ayuhibbu ahadukum itu ya. Maka wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan batil. Sedekahnya kebaikan, gosipnya keburukan. Dan orang yang selalu bercerita kejelekan orang nanti dia bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena orang datang menuntut. Ya Allah, kata ini yang banyak sedekahnya. Ini sedekahku ya Allah. Saya bantu satu komplek. Datang tetangganya, tunggu dulu. Dia memang rajin sedekah, tapi saya difitnah. Saya dijelek-jelekkan. Padahal saya memang sudah jelek. Ya, saya dihina. Katanya mobil suamiku, mobil korupsi. Padahal dia tidak tahu saya bisa beli mobil karena dapat warisan di kampung. Memang suami saya pegawai honor, gajinya tidak seberapa. Tapi saya beli mobil dari uang warisan orang tua saya. Gara-gara fitnahnya saya dihina satu komplek. Saya tinggalkan komplek itu, kasihan. Padahal saya suka di situ karena saya tetangga masjid. Tapi terpaksa saya tinggalkan karena saya dihina sama orang ini. Akhirnya Allah katakan, ya sudah kalau begitu ambil ini sedekahnya. Habis sedekahnya gara-gara gosip. Maka salah satu tujuan dihadirkannya Ramadan agar kita bisa mengendalikan diri dari cerita yang tidak ada manfaat. Ada yang bilang, Ustadz, yang saya cerita itu kan benar. Memang begitu. Itulah yang disebut ghibah. Kalau ibu cerita yang jelek dan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi tidak ada itu jalan cerita kejelekan orang kecuali dengan maksud menjelaskan identitasnya supaya orang tahu. Ada orang pergi cari saya. Mana rumahnya Ustadz Dasat? Yang mana itu? Ibu bilang, ada itu Ustadz yang pendek-pendek. Ibu bilang pendek-pendek itu bukan menghina, tapi untuk menegaskan karakternya. Ya, seperti itu boleh. Tapi kalau ibu mencela fisiknya orang, menghina status sosialnya, itu namanya penghinaan. Dan Allah tidak senang orang-orang yang ibadahnya baik, tapi hinaannya juga tetap lancar. Ya, wallahu a'lam bisawab. Jelas Bu? Ya. Ada lagi mau bertanya?
Saya Pak Ustaz. Ya. Saya mau bertanya dulu Pak Ustaz. Ya. Pertanyaannya ini saya kan masih sering cek-cek sosmed. Ya. Di sosmed tuh suka saya lihat ada penggalangan dana atau bisa dibilang sedekah. Sedekah melalui personal, sedekah melalui sebuah lembaga dan sebagainya. Tapi yang saya tahu dari lembaga-lembaga itu atau personal itu juga mengambil beberapa persen dari uang yang kita sedekahkan. Ya. Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Silakan Ya. Pak Ustaz. Terima kasih. Ibu-ibu sekarang ini karena kecanggihan teknologi telekomunikasi, orang sedekah sekarang canggih-canggih. Ada yang pakai barcode. Ya. Ada juga yang kirim nomor rekening di medsos. Baik bersedekah, tapi ibu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai tertipu. Ya. Jadi kalau mau sedekah online boleh, tapi hati-hati. Apa betul itu lembaga sosial itu lembaga bantuan itu resmi atau tidak, ya? Bersedekah itu juga itu ada tahapannya. Bang Aziz, sedekah itu ada tahapannya. Yang pertama dulu di rumah dulu. Istri dibelikan AC, anak fasilitas belajarnya dicukupi, ya, dibelikan mesin cuci istri kita, dibelikan pakaian layak pakai supaya dia tidak malu kalau pulang kampung. Dalam rumah dulu, ya, bikin rumah yang bagus, kalau ada rezeki, bikin kamar yang baik, membuat anak kita betah di rumah, membuat istri senang di rumah. Bikin musola yang indah dan cantik tempat kita berdoa di situ bersama keluarga. Itu dulu. Sudah itu baru keluar ke tetangga. Ya, tetangga. Kalau ada sama-sama miskin, satu di kampung, satu di tetangga. Yang lebih utama menurut agama tetangga dulu. Karena kalau suaminya ibu hilang, siapa yang cari? Siapa yang cari? Ya ibu dong, masa tetanggamu kau suruh cari? Ya kan, ya, sudah tetangga baru keluar, ya. Nah, ini pertanyaan Bang Aziz. Kalau orang yang mengelola itu boleh enggak ngambil? Boleh, itu disebut amil. Boleh, tapi ada ukurannya. Kalau misalnya 10 juta uang di situ, jangan sampai amilnya mendapat 8 juta yang dia bagi-bagi 2 juta. Ini sudah dosa. Punya hak namanya, Bang Aziz. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Seperti saya punya lembaga sosial. Orang bantu, saya kasih masuk. Mau kasih saya gaji, enggak usah. Saya mau bantu saja. Gaji saya biar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau ambil, boleh. Tapi itu bukan ambil semuanya. Ambil ini untuk apa? Kan kalau dia kerja, dia pergi bagi-bagi sembako, kan pasti pakai motor. Minimal pembeli bensin. Ya. Minimal apa lagi? Operasionalnya apa? Musim hujan, beli mantel. Itulah yang dipakai dana amil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Berarti boleh, asal jangan melebihi ya Pak Ustaz ya. Ya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi ibu-ibu dan juga para sahabat dasar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi nanti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi hanya di Gaspol Sahur, Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat dasar masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih. Kita akan melanjutkan tausiah dari Pak Ustaz serta juga tanya jawab dari para ibu-ibu yang hadir di sini Pak Ustaz. Ya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya siapa yo. Ada lagi yang mau bertanya? Itu sana ibu. Ibu, silakan ke sini ibu. Beliau pakai jilbab warna putih. Salah Pak Ustaz, salah. Bukan. Itu dasarnya putih, cuma sudah di one text menjadi merah. Mantap Pak Ustaz. Ibu, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Ibu Johar dari Majelis Taklim Nutul Fitrah Mangga 3. Ya. Ada saya mau tanyakan Pak Ustaz. Ya, silakan ibu. Apakah saya bisa berupa uang sedekah subuh atau makanan ataukah kucing liar saya sedekahkan?
Oke? Iya, itu Sudah, saja Ibu. Pak Ustaz. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Johar. Tepuk tangan juga untuk Gajah Duduk. Ini sudah bertanya, dikasih lagi hadiah. Gajah Duduk. Terima kasih Ibu Johar. Ya. Ibu. Kucing itu makhluk Tuhan tidak? Rumput itu makhluk Allah tidak? Coba bayangkan. Menyingkirkan duri di jalan saja itu bagian daripada ibadah, sedekah. Apalah itu duri diambil itu duri. Apalagi memberi makan kepada kucing yang juga ternak, yang juga peliharaan, yang juga makhluk Allah. Malah ibu berdosa kalau pelihara kucing lalu tidak dikasih makan. Ya, ada orang hobi pelihara kucing, dia kasih masuk kandang, tapi dia tidak kasih makan, maka dosa. Kalau tidak mampu beri makan, lepas, biar ini kucing cari makan sendiri. Ya, bagaimanakah? Bolehkah saya bersedekah subuh dengan duit? Boleh. Bolehkah bersedekah subuh dengan makanan? Boleh. Mana lebih baik bersedekah duit dan bersedekah makanan? Saya lebih bagus sedekah duit, sedekah makanan juga. Tapi kalau tidak mampu, sedekah makanan saja. Kebetulan misalnya, alhamdulillah Allah takdirkan ibu cari nafkah buka warung makan. Supaya laris manis itu warung makan, setiap selesai sholat subuh, ibu bawa ke sana. Tidak mesti banyak, tidak mesti 100 bungkus, tidak. Kalau di masjid saya, ada juga masjid saya bikinkan bapak saya seperti ini, tapi dia di kampung, namanya Masjid Bani Abdul Latif. Kalau ini masjid nama ibu saya. Itu kalau di kampung saya, itu ibu-ibu yang datang. Ada yang bawa ketan, songkolok kata orang Bugis. Ada juga yang bawa buras kalau hari pasar. Dia beli, ada yang bawa apam. Dia makanlah itu. Sambil dengar ceramah, selesai dengar ceramah, makan sama-sama. Ya, boleh ibu. Ada juga misal ada kerja bakti Jumat bersih di masjid. Ibu dengar melalui sound systemnya masjid. Insya Allah besok kita akan melakukan kerja bakti. Nah, ibu mau bersedekah kerja baktinya di situ. Ibu tidak bisa kerja bakti pakai angkat-angkat semen kan? Karena ibu fitrahnya perempuan. Susah ngangkat semen. Maka ibu kirim konsumsi. Itu sedekah. Nah, sekarang Ramadan ini buka puasa. Ibu mau buka puasa di rumah, ngundang orang 100 kan berat. Kita aja kasihan ini susah. Maka ibu jangan pernah putus asa dan terhalang sedekah karena merasa miskin. Jangan bawa papa buka. Makanan buka puasa. Mampunya 3 bungkus saja. Mampunya cuma air gelas 10, itu aja. Sambil ibu berdoa di malam hari, ya Allah tambahkan rezekiku supaya saya bisa besok bukan lagi nasi bungkus 10, saya mau bawa 25. Bersedekah nasi bungkus boleh. Ya, buka puasa. Dan hebatnya orang yang sedekah untuk buka puasa, dia mendapat pahala seperti pahalanya orang buka. Itulah yang disebut berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jelas Bu ya? Boleh sedekah duit, boleh sedekah makanan, boleh gabung dua-duanya, dan itu memberi makan binatang sesama makhluk Tuhan, boleh. Ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ini tadi yang Ibu kembang-kembang. Silakan Ibu. Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Dewi dari Muslimat NU. Ya. Yang ingin saya pertanyakan yaitu bolehkah kita bersedekah dengan hasil utang? Karena kita mengejar pahala di bulan Ramadan. Oke, terima kasih. Ya. Demikian pertanyaan saya Ustadz. Hadiah Ibu. Ibu Dewi. bunga jilbab kembang-kembang, maka aku pun memberikanmu kembang Asia. Ini namanya Dewi. Dewi siapa? Dewi Sengi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya. Nah, saya mau bersedekah
tapi ngutang. Boleh enggak sedekahnya? Boleh. Boleh. Tapi kalau itu utang menjadi bebannya ibu, jangan. Karena sedekah hukumnya sunnah. Utang dibayar hukumnya wajib. Saya selalu menganjurkan jangan berutang. Jangan berutang. Orang berutang itu satu membuat kita jadi pembohong. Ya, telepon cari mana bapakmu nak? Bilang tidak ada. Ah, diajari bohong. Ya. Yang kedua, orang berutang itu memendekkan langkah kaki, membatasi pergaulan. Kenapa? Mau pergi warung kopi. Wih, ada di sana. Ditagih lagi saya. Nggak jadi, pulang. Ah, ya. Yang ketiga, orang berutang itu bisa memutuskan silaturahmi. Kok bisa? Dulu ada kawan saya, dia datang berutang, saya bantu dia, apa dia bilang, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak, engkau adalah malaikat hidupku. Engkau malaikat penyelamatku Ustaz. Sudah 4 bulan kemudian saya tagih, karena dia janji saya cuma 1 bulan. Saya tagih 4 bulan kemudian, saya bilang tolong langsung. Dia bilang waktu saya tagih, dia bilang Ustaz, engkau seperti malaikat pencabut nyawa. Coba, lama-lama ditagih, tidak dia bayar. Akhirnya kita mulai jengkel. Jengkel, putus persaudaraan. Gara-gara utang, ya. Tapi kalau misalnya ibu berutang hanya karena besok sebenarnya sudah ada mau cair. Nah, hari ini yang saya mau sedekah, itu besok sudah pasti boleh. Kenapa? Karena ibu sudah tahu ada sedekah 10 juta, sementara ibu besok tunggu uang 50 juta. Ya, boleh. Ya. Yang tidak boleh ibu misalnya berutang sampai jual rumah. Ya. Bersedekah itu sunnah dan tidak boleh menjadi beban dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak boleh juga ibu sedekahkan adalah uang haram. Uang hasil judi. Menang judi suaminya, dia sedekahkan. Bisa ibu, tidak ada larangan, maksudnya, tapi pahala ibu tidak dapat. Karena Allah suci dan hanya mau menerima yang suci pula. Hasil korupsi dia pakai bangun masjid. Nah, itu orang panitianya kalau dia tahu, dia tidak tahu dia terima. Tapi di sisi Allah hasil korupsi tidak akan sampai pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih ya Ibu Dewi. Ya. Sudah jelas Ibu Dewi ya? Sudah jelas. Jadi semoga ibu-ibu di sini tidak tergolong dalam orang-orang yang berhutang. Kok pelan suaranya? Apa ada hutang? Ya, ibu-ibu juga para sahabat Dasat yang ada di manapun Anda berada, kita akan kembali lagi nanti. Jangan kemana-mana. Pokoknya di sini terus di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih masih bersama kami dalam Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya punya pertanyaan sedikit. Ya. Ini beberapa bulan lalu kan kita ada pilkada, Pak Ustaz. Itu kan ada sedekah-sedekah tuh dari para caleg, dari para orang-orang itu ya. Itu sedekah caleg atau Ini bagaimana? semua penerima sedekah caleg. Ya. Bagaimana tuh? Boleh ibu terima sedekahnya caleg. Yang tidak boleh ibu janji coblos tapi ibu coblos yang lain. Itu namanya munafik ya. Bu. Lanjut. Jadi nggak apa-apa kalau akhirnya kayak banyak yang menyesal nih Pak Ustaz. Ya tau gitu saya ambil kemarin katanya gitu kan. Ya. Nah kalau ada yang sedekah di sosmed tapi dia pamer-pamer tuh Pak Ustaz. Tapi ada yang bilang ini kan saya bukan pamer, saya niatnya untuk orang-orang terinspirasi katanya. Bagaimana Ya, Pak Ustaz? Baik, Bu, saya luruskan dulu ya. Itu sedekah di bulan-bulan kampanye, pilpres, pemilu, pilcaleg, pilkada.
Ibu kalau yakin itu sogo, jangan ambil. Ya. Tapi kalau dia sedekah dan tidak ada iming-iming di dalamnya, ambil. Itu sedekah. Kasih kesempatan orang untuk berbuat baik. Tapi kalau dia katakan, kalau ibu coblos saya begini, ini nanti ya bu ya, ini saya kasih 300.000, tolong tusuk saya ibu. Padahal ibu tahu dia orang jahat, lalu ibu pilih, haram. Tapi kalau ibu kita yakin dia orang baik, kita yakin dia amanah, sudah bilang aja, Pak, lebih baik sedekahnya Bapak bawa ke panti asuhan, bawa ke masjid. Biar Bapak tidak kasih saya, insya Allah saya sama dengan Bapak. Nah, sampai di situ dapat pahala. Lalu kapan ibu dosa? Ketika datang orang kasih uang, ibu berubah janji. Ya, tuh. Nah sekarang bagaimana sedekahnya para caleg? Apa diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Biar Allah yang tahu. Ya, jangan kita urusi hatinya mereka. Cuma heran tong yang tidak bisa, yang tidak boleh, sudah kasih sedekah. Karena banyak saya lihat juga itu di medsos. Dia sedekah pompa air. Sekali tidak terpilih, nah ambil kembali pompa airnya. Hah? Nah, ada juga sedekah karpet masjid. Tidak terpilih, nah ambil kembali karpet masjidnya. Ini sudah tidak dapat suara, malu pula dia. Dan di akhirat pasti Allah memberikan pertanyaan yang agak susah buat dia. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu, kalau misalnya bersedekah lalu dimedsoskan, boleh apa tidak? Boleh. Cuma pahalanya apa? Ada apa enggak? Ada. Pahalanya apa? Pahala populer. Pahala itu kan ganjaran. Dapat. Nanti di akhirat, ya Allah mana pahalaku? Saya bagi-bagi jilbab di kecamatan Tamalandrea. 3.000 saya bagi-bagi jilbab. Allah katakan, kau sudah dapat pahalanya. Sudah kau dicoblos orang toh. Itu pahalamu. Pahala akhiratmu tidak ada. Karena kau berbuat baik bukan untuk saya. Ya. Ada. Ya Allah mana pahalaku? 40 juta. Hai guys. Kita bangun masjid guys. Itu kau sudah dapat guysnya. Kau sudah dapat. Sekarang kau tidak dapat. Tapi ibu jangan sangka buruk. Itu jitu menyumbang karena mau dicoblos. Urusannya orang. Jami urusi. Ya. Pamer. Urusannya orang. Biar ya. Kalau mau dapat pahala doakan. Ya Allah luruskan niatnya. Ya Allah terima amalnya apabila dia niatnya salah. Luruskan dan beri hidayah. Daripada kau tidak pernah bersedekah gosip aja kerjamu. Apa? Baik kalau sedekah. Ya maka ibu-ibu soal di medsos itu ada juga sebenarnya baiknya. Supaya apa? Supaya orang lihat. Misalkan kalau di masjid, kalau di Jumat tuh diumumkan tanpa nama blok D nomor 7. Ya, 1 juta rupiah. Oh sudah. Ada lagi diumumkan tanpa nama 2 juta rupiah. Langsung. Ya, nah ada juga untungnya ibu kalau disebut supaya apa? Jadi motivasi. Itu aja jual pisang goreng Ramadan ini 3 juta sedekahnya. Masa saya jual sembako yang lebih banyak tokoku dari ini, masa cuma 100.000. Itu sisi positifnya. Soal diterima amalnya atau tidak, biarlah Allah yang punya urusan. Ya, nah. Kalau mau diterima dengan baik itu sedekah, ada syaratnya yang harus kita tahu ibu. Menurut Quran, apa syaratnya itu? Tidak mempermalukan si penerima. Ini banyak selebriti kalau bersumbang disuruh antri. Suruh antri tengah hari, panggil semua wartawan, di close up orang. Tidak boleh itu dalam Islam, kau permalukan orang. Kalau mau yang bagus itulah namanya amil. Amil ini kita bentuk panitia bahasa Indonesianya. Nah, kau pergi cari orang miskin di Tamalandrea, data, sudah itu bawakan.
Itu yang mulia. Ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu orang-orang miskin ketika datang musim dingin, Abu Bakar Siddiq malam-malam ketuk pintu dibawakan ke rumah. Bukan disuruh datang, hanya 50.000 disut seharian dia kepanasan, bahkan ada yang pingsan. Itu tidak begitu dalam agama kita, memuliakan si penerima. Lebih utama kalau saya bersedekah, lebih utama kalau saya bawa langsung ke ibu. Sebagai rasa penghormatan. Boleh enggak ambil? Boleh, tapi lebih utama kalau tangannya si pemberi ketemu dengan tangannya si penerima. Oh, ini rupanya yang bantu saya selama ini. Tapi karena zaman modern sekarang sudah jarang seperti itu karena kesibukan waktu dan keterbatasan kesempatan, maka biasanya orang transfer. Nah, transfer ini juga bagus. Kenapa? Ada bukti-bukti kalau besok-besok, saya sudah mana ini uang masjid? Saya pernah transfer 10 juta digunakan untuk apa ini? Ini bukti transferan saya. Nah, itu demi kepada akuntabilitas atau kepercayaan pengelolaan duit. Karena kadangkala juga ada lembaga-lembaga sosial pengurusnya yang kaya, yang orang-orang yang tidak dapat yang berhak dia abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Dan sayang sekali tapi Pak Ustadz sudah hampir 1 jam kita menemani para sahabat Dasyat. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir ya. Kita akan mendengar kesimpulan dari Pak Ustadz Dasyat. Silakan Pak Ustadz. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang menanam 1 biji, lalu langsung tumbuh, dan hebatnya setelah tumbuh langsung berbuah. Dan begitu berbuah langsung panen. Dicabut lagi buahnya, muncul lagi buah baru. Cabut lagi, muncul lagi buah baru. Masya Allah. Tanam langsung panen. Ada pernah ibu lihat tanam langsung panen? Ada? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Kan? Tanam ubi, tumbuh jagung. Itu bagus-bagus itu Bu ya. Ini ya. Nah, sudah tumbuh. Kan heran. Nabi tanya Jibril, hebat itu tanam langsung panen. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah waktu hidup di dunia. Maka kalau ibu mau kaya, latihanlah menjadi orang kaya dengan cara banyak bersedekah. Dan selalu yakin agar mau bersedekah, jangan berpikir saya memberi. Karena kalau ibu berpikir memberi, ibu biasanya setan bilang, tidak usah. Kenapa kau beri? Nah, kau juga perlu. Tapi selalu tanam dalam hati, saya simpan saldo. Saya simpan saldoku di masjid. Saya simpan saldo saya buka puasa. Kenapa? Karena kalau ibu selalu berpikir saldo, pasti selalu mau tambah. Makin banyak, makin senang. Ibu senang saldo di rekeningnya tipis atau banyak? Banyak atau? Nah, itu suka. Maka kalau mau bersedekah selalu berpikir, saya simpan saldo akhirat saya. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, semakin dikeluarkan semakin Allah ganti berkali-kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas petuahnya juga tentang ilmu menanam ya. Semoga nanti setelah ini ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari Pak Ustadz bisa kita terjemahkan, bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi intinya bersedekahlah ke yang terdekat dahulu, kurang lebih gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih semuanya juga buat para sahabat Dasyat dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Gaspol Sahur. Pokoknya dijaga terus puasanya, gaspol terus puasanya, jangan pernah lemah. Kita akan menemani terus kalian setiap sahur di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.